Hi guys, welcome to my YouTube channel Diary of Tibet. My name is Tia. If you like the video, you could like the video. If you don't like the video, you could dislike the video. Please share, comment, and subscribe my channel. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube saya Diary of Tibet. Nama saya Tia. Apabila kalian menyukai video ini, silahkan di like. Apabila tidak menyukainya, silahkan di dislike. Tolong di share, di komen, dan di subscribe. Bagi kalian yang baru di channel saya, selamat datang, selamat menikmati video-video saya. Jangan lupa untuk di subscribe ya. Bagi kalian yang sering nonton video saya, selamat datang kembali. Tapi bila kalian belum subscribe, tolong subscribe ya guys, karena subscribe itu gratis loh. Dan bagi kalian yang sudah subscribe, terima kasih atas dukungannya. If you are new in my channel, welcome to my channel. Enjoy my video. Don't forget to subscribe. If you already been in my channel, welcome back. But if you haven't subscribed yet, don't forget to subscribe, because subscribe is free guys. And for you who already subscribed my channel, thank you very much. I really appreciate that. Guys, gua rasa gua harus posting ini. Sorry kalau gue mungkin sifatnya ngeluarin unek-unek gue, tapi kayaknya gue memang harus bikin klarifikasi ini. Jadi gini, sorry kalau gue mukanya kayak gini ya, gue tadi habis nangis soalnya. Jujur selama pandemi ini gue udah 3 tahun nganggur karena susah dapat kerja. Berhubung juga gue sudah umur ya, udah 40, dan memang juga selama pandemi kan situasi ekonomi itu kan lagi sulit. Jadi memang ya boro-boro nyari kerja, orang yang lagi kerja aja juga di PHK-in kan, di layoff gitu kan. Nah, gue mencoba untuk menjaga kewarasan gue selama pandemi. Ya karena gue juga selama pandemi nggak bisa keluar. Sorry guys, gue nangis. Gue selama pandemi juga nggak bisa keluar kan, karena kondisinya ya gue nggak mau kena COVID sih waktu itu, walaupun akhirnya gue kena juga ya. Tapi di rumah terus kan memang itu suatu hal yang membosankan sebenarnya ya. Nah akhirnya gue mencoba untuk banting setir. Gue mencoba untuk tetap kreatif, tetap berkreasi dengan cara gue sendiri untuk menghilangkan rasa bosan gue, karena gue nggak mau mati bosan di rumah gitu loh. Dan akhirnya gue mencoba banting setir jadi YouTuber ya, sambil nyari-nyari kerja juga sih, nyari-nyari kerja kantoran gitu kan. Makanya gue mencoba untuk jadi YouTuber. Cuman sialnya teman-teman gue, saudara-saudara gue, sepupu-sepupu, bahkan adik gue sendiri, mereka tidak support dengan dengan karir gue sebagai YouTube. Pokoknya gini, sekarang gini, kalau mereka emang nggak mau nonton channel gue, nggak usah nonton, yang penting lo subscribe aja. Dan lo subscribe, anggaplah lo bantu gue gitu kan. Gue kan sepupu lo, gue kan adek lo, gue kan kakak lo, ya kan. Nanti kalaupun gue sukses, gue punya duit banyak, kesuksesan gue juga akan gue bagi ke mereka, ke orang-orang yang sudah support gue. Karena jujur, support system yang utama itu kan sebenarnya ya saudara, keluarga deket kan gitu kan, sepupu gitu kan, pasangan gue udah sangat support gue. Dia mungkin dia sering beberapa kali nonton kali ya channel gue, tapi yang jelas dia subscribe. Dan pasangan gue juga indigo kebetulan. Dia udah bilang sebenarnya nggak usah pergi ke acara open house keluarga kamu. Cuman gue pikir kan, gue udah 2 tahun nggak ketemu mereka karena waktu pandemi gue memang nggak open house ya keluarga gue. Akhirnya ya udah, gue mencoba untuk ya gue pergi karena gue ngerasa gue kangen sama keluarga gue. Tapi ternyata mungkin keberadaan gue kurang diterima atau gimana, gue nggak tahu. Dan jujur karena ini special case ya menurut gue, ini kan adalah open house pertama kali setelah 2 tahun pandemi.
gue mencoba untuk bikin vlog di situ. Sebenarnya vlog gue nggak ada yang salah sih. Cuman tadi satu sepupu gue minta gue nge-take down video gue, dan udah gue post, baru 5 orang juga yang nonton. Subscriber gue juga nggak banyak, viewers gue juga sebenarnya belum sebanyak itu. Cuman disuruh take down, gue daripada banyak bacot. Sebenarnya gue nggak suka disuruh take down, tapi daripada banyak bacot, gue paling males ngebacot sama orang. Akhirnya gue udah fine, gue take down. Tapi setelah itu gue decide untuk nge-take down diri gue dari keluarga gue. Jadi setelah itu, mohon maaf ke keluarga gue, kalau kalian memang lihat video gue yang ini, jujur gue kecewa sama kalian. Dan kadang kenapa? Gue menganggap kalian tidak ada tidak mensupport karir gue sebagai YouTube. Bagaimana kalau kalian ada di posisi gue, nganggur 2 tahun lebih, hampir 3 tahun ya, dan mencoba untuk tetap berkreasi untuk menghilangkan rasa stres di rumah ya. Gue cuma minta subscribe, atau paling tidak kalian kalau nggak mau subscribe nggak apa-apa, tapi jangan minta take down video gue, kecuali kalau di situ gue ada eksploitasi anak. Misalnya contoh misalnya ponakan gue ada yang telanjang gitu ya, kan biasanya kalau kecil kan suka nggak pakai baju gitu ya, terus gue expose, oke lah, fine, gue disuruh take down, nggak apa-apa. Itu juga soalnya melanggar norma kan, norma aksi pornografi dan eksploitasi anak kecil. Tapi sebenarnya di sini video gue tuh nggak ada yang salah. Memang gue ada ngobrol sama ponakan gue pakai bahasa Inggris. Gue justru ingin mengekspos dia karena this kid is really brilliant. She is so smart. Untuk ukuran anak umur 8 tahun dan 10 tahun, they are very smart to speak English gitu loh. Niat gue tuh sebenarnya baik mengekspos mereka. Ya kali aja ada dari viewers gue yang pengen viewers gue memang cukup banyak sih, tapi menurut gue kali aja viewers gue pengen ya mungkin nge-hire ponakan gue jadi bintang iklan, atau jadi mungkin jadi bukan bintang iklan, pemain sinetron, I don't know gitu kan, karena mungkin mereka ngeliatnya wah ini anak special kid gitu kan. Tapi ternyata niat gue disalahartikan sama sepupu gue. Mereka nganggapnya ya gue melanggar ranah pribadi mereka, which is sebenarnya juga itu nggak ada yang salah gitu loh di dalam video itu. Dan scene-nya juga, total durasi video gue itu 21 menit. Tapi scene tentang bocah-bocah itu hanya sekitar not more than 5 minutes gitu loh, paling cuma 2 menit 3 menit. Dan yang gue expose itu adalah kecanggihan ponakan-ponakan gue berbicara Inggris, karena sejujurnya anak umur 8 tahun gitu bisa bahasa Inggris sangat-sangat fluent. It's pretty rare, sangat jarang gitu loh. Kenapa sih nggak di-expose? Ini kan anak punya bakat gitu kan, yang juga mungkin bisa bagus buat dia ke depan harinya. Tapi kan ternyata sepupu gue nggak terima ya udah ya, akhirnya ya udah gue take down video gue. Dan gue ngerasa oke, gue selama nganggur ya, gue mencoba untuk menjadi kreatif dengan otak gue, konsep YouTube gue, semua skill gue di YouTube. Yang tadinya gue nggak bisa ngedit video, akhirnya gue bisa ngedit. Yang tadinya gue nggak ngerti gimana cara bikin bumper opening, bumper closing, gue belajar sendiri karena gue men-challenge diri gue untuk apa-apa harus bisa gitu ya. And I did it. Beberapa temen gue yang memang juga subscribe gue, bahkan mantan gue, Aaron, dan juga si Aaron tuh YouTuber ya, enggak sih, Aaron tuh sebenarnya pekerja kantoran tapi dia punya channel juga gitu loh. Aaron said that he really appreciate my improvement as YouTuber, karena dia tahu gue apa-apa tuh sendiri gitu loh, nggak pernah minta belajar sama orang cara ngedit video atau apa, nggak pernah minta belajar sama orang. Gue cari tahu sendiri gimana caranya membuat standar YouTube gue sesuai dengan standar YouTuber profesional, which is kalau gini loh, orang tuh kebanyakan
bilangnya iya aku pengen jadi YouTuber, tapi secara kualitas video satu, durasinya tuh lebih pendek, lebih kayak IG story kali ya, lebih cocok jadi IG story daripada jadi video YouTube. Terus mereka juga nggak ada greeting, hi guys, gini nggak ada greeting opening, nggak ada greeting closing. Mereka juga nggak ada bumper opening, nggak ada bumper closing. Jadi tiba-tiba blok langsung syuting gitu ya, tanpa ada bumper opening closing, tanpa ada greeting opening dan closing. Tiba-tiba langsung kita lagi ini langsung to the point gitu kan. Sebenarnya itu bukan kayak gitu. Formulanya YouTube tuh bukan kayak gitu. Karena kalau kalian ngelihat YouTube, kebanyakan YouTuber ya, mau itu food vlogger, mau itu tarot reader, mau itu apapun itu gitu loh, pasti normalnya ada bumper opening, terus ada greeting opening. Setelah itu baru pokok permasalahannya mau apa nih, mau ngeprank atau mau mukbang atau mau ASMR atau apapun itu. Nah terus setelah itu ada bumper closing ya intinya tuh gue YouTuber baru, subscriber gue cuma 132, viewers gue bisa sebulan tuh viewers gue bisa 700 sampai 2000 viewers. YouTube gue jauh dari monetize, tapi I still keep working until it monetize, karena dari situ gue dapet duit. Jadi gue bikin YouTube tuh bukan cuman bukan cuman iseng-iseng, enggak. Konsep YouTube gue tuh terkonsep gitu loh. Dan apa yang gue punya, skill yang gue punya, gue bisa masak, gue taruh di YouTube gue syutingin, gue vlogin. Gue bisa baca tarot, gue vlogin juga gitu loh. Tapi ternyata ya itu, keluarga terdekat gue, keluarga inti ya, sepupu kan jatuhnya keluarga inti ya, karena masih satu kakek satu nenek kan. Mereka ada beberapa memang yang subscribe gue, tapi kebanyakan enggak gitu, nggak subscribe, dan itu membuat gue sebenarnya kecewa, tapi masih oke lah gitu loh. Nah tiba-tiba gue dapat komplain untuk take down video gue. Ya udah, akhirnya daripada gue ngebacot, gue take down, ya sudah. Habis setelah itu gue tadi sempet curhat sama cowok gue video call. Dia lihat gue nangis, jujur dari semua cowok pernah gue pacaran sama gue, cuma dia doang yang pernah lihat gue nangis. Dan gue sama dia tuh baru pacaran tuh baru 2 minggu, sempet kita break kemarin, sempet putus minggu apa 2 minggu lah, gue lupa. Cuman dia kayaknya dia yang ngirim telepati ke gue terus. Jadi gue tiba-tiba gue lagi gak mikirin dia, tiba-tiba gue ngelihat muka dia tuh di vision gue gitu, lewat di vision gue ya. Maklum lah kita indigo kan. Nah akhirnya gue tahu nih cowok gue memang kangen sama gue, cuman dia gengsi buat ngomong duluan. Akhirnya ya udah, gue hubungin dia, akhirnya kita baikan. Udah, sebenarnya tuh pas gue mau acara open house itu, cowok gue kan memang pasti ngobrol sama cowok gue, bilang gitu, izin yang aku mau pergi gini nih. Cowok gue udah bilang jangan pergi. Gue nggak tahu kenapa dia bilang jangan pergi, cuman gue nggak nanya juga sih. Gue bilang iya, gue kan pengen pergi lah, yang udah 2 tahun gue nggak pergi ketemu mereka gitu. Terus ya cowok juga nggak tahu kan alasan kenapa dia melarang gue untuk pergi. Ternyata ya itu hasilnya. Gue pulang dengan kekecewaan dan mood gue auto bad mood. Sampai akhirnya kemarin tuh pulang ke rumah, gue telepon cowok gue marah sama cowok. Bukan marah ya, gue mengeluarkan unek-unek gue ke cowok gue. Untung cowok gue tipikal orang yang sabar. Makasih ya Rahmat, my boyfriend. Oke, untung dia orang yang sabar. Maksudnya ya dia juga temperamen sebenarnya sih. Cuman untuk masalah gini-gini dia orangnya cukup sabar. Dia temperamen kalau memang kecemburuan dia dicolek sama gue, itu ya dia temperamen. Tapi kalau enggak sih enggak. Dia orangnya cukup sabar. Padahal dia lebih muda 13 tahun daripada gue. Dia masih 28, seumuran adik gue. Gue udah 40. Awalnya gue gak yakin sih sama dia. Cuman awalnya gue sebenarnya jujur ya, gue sama cowok gue nih gue intermezzo aja. Gue sama cowok gue itu apa ya, gue jadian sama dia karena kita punya hobi yang sama. Sama-sama suka main inline skate.
Cuman gue komunitas Jakarta, dia komunitas Padang gitu loh. Dan dari situ gue ngerasa hobi kita sama, nyambung. Dan satu lagi dia Aquarius. Gue sangat terobses sama cowok-cowok Aquarius dan Capricorn, karena memang gue suka sama pribadi orang-orang Aquarius dan Capricorn. Mereka cenderung sabar, nggak judging, dan bisa terima kita apa adanya. Sorry guys, meler. Terus akhirnya udah, cuman cowok gue nggak ngomong ya kenapa kemarin dia larang gue datang ke open house keluarga gue. Terus ternyata bener dugaan dia, gue pulang dengan kondisi gue marah, gue kecewa. Tapi itu masih belum seberapa, karena ya udah paling tidak gue dapat materi nih untuk ngevlog. Dan kenapa gue vlogin? Karena menurut gue acara itu spesial. Kenapa ya? Kenapa sih spesial? Padahal kan cuma open house biasa, Tia. Jadi gini, yang membuat itu spesial adalah gara-gara pandemi. 2 tahun hampir 3 tahun ya kita pandemi, dari 2020 kan ke 2022. 3 tahun pandemi, keluarga gue itu hampir tidak pernah open house. Mereka tutup pintu. Kenapa? Pada takut lah kena COVID gitu kan. Walaupun pada akhirnya pada kena juga sih gitu kan. Tapi intinya tuh mereka tutup pintu. Terus ya ini kan mereka akhirnya open house nih ya, walaupun gak officially. Akhirnya open house, gue berusaha untuk ya I really excited gitu loh. Dan gue rasa ini adalah momen yang tepat untuk gue bikin vlog gitu. Karena ya itu, setelah kepotong pandemi yang 2 tahun itu, yang akhirnya membuat gue jadi ya nggak ada salahnya di expose gitu. Karena juga kalau kita lihat, bukan hanya gue, sosial media orang lain juga, saat semua diperbolehkan open house, diperbolehkan mudik, orang-orang itu ya menjadi excited dong. Setelah 2 tahun kepotong pandemi, nggak bisa ketemu keluarga, nggak apa. Jadi saat situasinya diperbolehkan untuk open house, diperbolehkan untuk mudik, ya mereka jor-joran gitu kan. Ya mereka foto-foto sama keluarganya, bikin short video. Cuma mereka ya kan nggak semua orang punya YouTube, tapi semua orang pasti punya IG rata-rata. Punya IG, punya Facebook. Tapi memang nggak semua orang yang punya Facebook dan punya IG itu punya YouTube. Nah, gue memang sempet post di IG, tapi lebih ke short story gitu ya. Karena memang gue kemarin tuh ngevlognya tuh per scene gitu loh. Ada total 25 scene, gue cut. Setelah itu gue cut back to back, gue jadiin satu video panjang yang total durasinya tuh 21 menit. Tapi ternyata itu diminta take down. Oke, fine. Dari situ gue tahu, oh berarti keluarga gue, sepupu gue ini tidak mensupport karir gue sebagai YouTuber. Because why? Because he didn't know how does it feel being me, jobless in 3 years without no money, and I try to make myself creative using my own creativity with my brain. Ya, tapi ternyata jadi justru take down. Oke, fine, nggak apa-apa. Lo nggak, mohon maaf nih, lo nggak support gue sebagai YouTuber. It's okay, fine, nggak apa-apa, cukup tahu gue. Tapi next time ada open house, kemungkinan besar gue tidak akan pernah datang lagi. Sampai gue ngerti, gue gak akan pernah datang lagi. Dan jangan salahin gue juga kalau gue menikah, gue tidak ngundang kalian ya. Sepupu-sepupu yang menurut gue tidak supporting secara mental, tidak supporting gue secara karir atau apapun itu, mohon maaf, nanti kalau gue nikah, gue gak mau undang kalian. Dan kalau bisa, kalau gue meninggal, nggak usah melayat, oke? Kan gue ini adalah loser, ya kan? Gue kan sampah. Apa sih seorang Tia gitu kan? When you don't support me, when you don't appreciate me, it means I look like a loser in front of you. So, if I die, never came into my funeral, oke? Karena gue sendiri sudah tidak appreciate cara lu pada gue. Contoh gampang, beberapa kali open house, beberapa sepupu gue ajakin foto, susah banget foto. Apa salahnya sih foto sama gue? Emangnya gue foto minta bugil? Kan enggak. Kenapa susah sih diajak foto sama gue? Hey, halo, kita ketemu setahun sekali loh, gitu kan? You supposed to appreciate. I want to came into that occasion, into that
ya acara lah, acara bukber lah, itu that open house ya. Karena jujur gue tipikal orang yang sebenarnya walaupun gue orangnya ignorance, cuek atau apalah itu ya, mungkin dulu gue memang ignorance, gue dulu memang bandel, tapi people change as the time fly by, people change, and especially right now gue sudah terbangun secara spiritual, so I literally change. Ya mungkin orang-orang terdekat gue sadar akan perubahan gue. Gue jadi yang tadi suka marah, temper banget, tiba-tiba gue jadi mencoba untuk sabar. Ya, ini kan ajaib kan? Dan gue berubah, tidak ada yang ngajarin, gak ada yang mentorin. Bahkan saat gue spiritual awakening pun gak ada yang mentorin. I learn from myself. Semua itu, semua perubahan-perubahan itu, spiritual awakening yang gue dapet, semua perubahan dalam hidup gue bekerja pun juga nggak ada yang bantuin gue dapat kerja. Gue cari sendiri, dapat sendiri, karena memang skill gue bisa bahasa Inggris, bisa punya experience yang oke gitu kan. Dan gue nggak pernah kerja di perusahaan-perusahaan kecil, gue selalu terima di perusahaan besar. Kita sebut salah satunya World Bank atau Bank Dunia dan ADB, Asian Development Bank. Gue pernah kerja di situ, tidak dimasukin sama orang, gue masuk sendiri gitu. Itu adalah bagian faktor luck gue. Dan intinya gue itu selama ini nggak pernah mencoba untuk tidak menyusahkan orang dan mencoba untuk mempertahankan family values, which is family values yaitu tradisi open house, tradisi halal bihalal atau apalah itu namanya. Gue mencoba untuk I'll stick with that value ya. But when I came there, saat gue datang, gue nggak di-appreciate. Dan selama ini gue diem, karena selama ini gue punya YouTube baru soalnya juga kan. Gue selama ini diem, gue nahan. Tapi dari mereka tuh nggak ada perubahan. So, okay, fine. This year, it's the last time I came in that open house family. Okay, dan semoga dengan video gue ini mungkin mudah-mudahan bisa ditonton sama sepupu-sepupu gue, dan semoga kalian bisa merubah mindset kalian ya, sedikit lebih ibadah dengan kakakmu ini ya, kakak sepupumu ini yang tertua ya. Jujur, gue kenapa milih YouTube? Karena mengingat ada teknologi yang namanya AI atau Artificial Intelligence, di mana AI itu akan dipakai untuk mengurangi beberapa posisi di perusahaan, di pabrik, ataupun di pekerjaan kayak gitu. Di restoran juga mungkin. AI itu kan berarti robot ya, bentuknya robot. Nanti untuk beberapa posisi kayak posisi admin, resepsionis, sekretaris, itu kemungkinan nggak akan pakai orang. Itu akan digunakan si AI ini. Sementara bidang kerja gue itu lebih ke administratif, admin, resepsionis, kadang jadi sekretaris atau personal assistant. Nah, atau project assistant. Kemungkinan gue udah feeling sih, kayaknya kerjaan kayak gini-gini nih bakal diganti AI. Jadi gue harus putar otak gimana caranya gue dapetin uang, gimana caranya gue tetap bisa berkarya tanpa harus tergantikan oleh si AI ini. Dan akhirnya udah gue lebih berpikir, sekarang kan zamannya digital ya. Sorry guys, ini blok. Ini kan zamannya digital ya. Jadi gue mencoba mencari karir yang memang lebih mengarah ke digitalize, which is like being content creator, being YouTuber. Itu adalah salah satu salah satu bidang pekerjaan yang paling tidak nggak bisa digantikan oleh AI, paling tidak akan aman lah untuk 10 tahun ke depan kurang lebih ya, gitu loh. Ya udah, akhirnya gue mencoba menjadi YouTuber sebagai side job gue. Tapi kalaupun nanti gue dapat kerjaan kantoran juga, ya gue pasti kerja kantoran, tapi YouTube tetap jalan. Jujur, gue ngebangun YouTube gue ini nggak mudah. Karena gue menetapkan deadline gue sendiri gini loh.
gue bekerja sendiri kan harusnya lebih bebas ya. Tapi gue tipikal orang yang memang hard worker kan dari awal. Dan gue tuh tipikal orang karena gue memang hard worker dari awal. Jadi gue setting deadline. Jadi gue memperlakukan diri gue bekerja untuk YouTube gue sama dengan bekerja kantor. Di kantor kan pasti ada deadline, tapi kan deadline-nya biasanya dikasih sama bos, ya kan? Nih gue kasih kerjaan, lo harus ngerjain sampai tanggal sekian gitu kan? Oke. Nah sekarang gue sebagai YouTuber, gue mencoba untuk rajin dan disiplin dengan jadwal gue sendiri. Ya jadwal gue sendiri, jadwal narot, jadwal ngevlog gitu. Gue mencoba untuk bikin setting schedule gue sendiri, deadline gue sendiri, supaya gue lebih disiplin. Karena kalau gue istilahnya ngevlog semau-maunya gue, nggak bisa gue jadi YouTuber sukses cuy. Karena semua YouTuber sukses itu mereka juga main deadline. Dan siapa yang men-setting deadline-nya mereka? Ya mereka sendiri. Mereka yang setting deadline-nya. Misalnya mereka bikin deadline 1 hari 1 video. Jadi 30 hari dalam 1 bulan ada 30 video. Itu adalah formula standar YouTube. Nah, akhirnya gue bikin standar kayak gitu sesuai dengan YouTuber profesional. Gue menerapkan standar sesuai dengan YouTuber profesional karena gue memang pengen serius menjadi YouTuber, bukan ecek-ecek main-main doang kayak bocah-bocah nggak jelas gitu yang cuman ngeposting video yang cuma durasinya cuma 5 menit sekian dan tanpa konsep yang jelas. Gue nggak kayak gitu. Nah, karena gue pengen seriusin jadi YouTuber sebagai side job gue, makanya akhirnya gue mencoba tuh men-setting jadwal gue sendiri, membuat konsep sendiri YouTube gue kayak apa. Mungkin orang bilang, kok YouTube lo nggak jelas sih Tia, ada tarot, ada apa. Namanya aja udah Diary of Tibe. Tibe itu dari kata Tia besar. Karena dulu waktu gue kuliah, gue punya sahabat namanya Tia juga, tapi dia orangnya kurus. Kalau orang manggil kita Tia, dua-duanya nengok, apa siapa gitu kan. Nah makanya teman-teman kuliah gue ngebedain supaya nggak dipanggil Tia gitu, nggak dua-duanya nengok. Akhirnya gue dipanggil Tia besar karena badan gue besar dan gendut. Sementara si Tia temen gue satu itu namanya Tia kecil karena dia kurus gitu kan. Oke. Dan kan nama YouTube gue adalah Diary of Tibe. Diary itu adalah sifatnya kan ya kayak buku diary, buku harian. Lo bisa di situ nulis tentang apapun yang lo mau. Kalau lo seneng ya lo curhat ke diary lo sedih lo curhat ke diary lo marah lo curhat ke diary lo. Intinya konten dari sebuah diary itu, isi dari sebuah diary itu adalah hal yang mixed up, hal yang campur-campur isinya. Jadi nggak monoton kan, nggak cuma satu jenis doang gitu loh. Nah begitu juga dengan konten YouTube gue. Konten YouTube gue basically itu gue lebih mengeksploitasi kemampuan gue. Gue suka masak, tapi gue juga nggak sekedar bikin YouTube asal-asalan, enggak. Gue cari konten yang sebenarnya satu, bisa mengedukasi orang. 1. 2, bisa membantu produk, terutama produk UMKM. 3, gue kayak kemarin, YouTube channel gue yang suruh take down, itu ada review gue tentang masakan ibunya sepupu gue, which is masakan ibunya sepupu gue tuh enak banget. Dan sebenarnya kalau dilihat dari segi bagusnya, positifnya, itu engagement loh sebenarnya. Karena YouTube gue, sosmed gue itu sangat berpengaruh. Semua orang-orang UMKM yang pernah endorse gue, ngelihat endorsement gue, exposure gue di IG, di YouTube, mereka tuh tiba-tiba yang tadinya nggak pengen beli jadi pengen beli. Terutama network gue ya. Kalau yang orang lain yang di luar network gue nggak tahu. Tapi yang jelas network gue sendiri pengen beli gitu. Dan UMKM itu pun terbantu gitu loh. Kalau dari sisi positifnya tuh kayak gitu. Gue bisa I bring the engagement to both side gitu loh. Secara nggak langsung ya kan di sini gue di endorse juga nggak dibayar cuy. Jadi memang gue yang memang inisiatif untuk
membuat exposure untuk mendongkrak UMKM itu. Kenapa? Karena gue sadar gue punya network, gue punya link network tuh banyak sekali. Temen gue kan banyak, dan temen gue bukan orang ecek-ecek semua. Ya macem-macem sih, ada yang anak komunitas, contoh kayak komunitas inline skate, karena gue hobinya inline skate kan. Terus juga ada teman yang memang teman kantor lama, teman sekolah, dan teman-teman sekolah gue juga. Jangan salah cuy, teman-teman sekolah gue, asal lo tahu ya, teman kuliah gue itu Fiona Rosalina, bininya Eko Patrio. Tahu kan Eko Patrio? Seleb. Satu, Mas Eko juga kalau nggak salah anggota DPR deh, kayaknya masih menjabat deh. Dan Fiona itu sangat baik sama gue. Dari kita kuliah, dia tuh sangat baik sama gue. Dia nggak pernah depan gue tuh sok ngartis, nggak pernah. Dia termasuk artis yang low profile dan baik sama gue. Itu salah satu teman gue, Fiona Rosalina. Yang kedua, selain itu artis ya, gue juga berteman dengan anak pejabat. Siapa? Dia adalah kapten Batik Air. Anak siapa? Anaknya Menpan RB. Nah, Menpan RB siapa? Silahkan Google sendiri ya, namanya siapa. Gue temenan sama dia, sama kapten Batik Air itu. Terus itu dari sisi sosialita pejabat ya. Gue juga temenan sama anaknya desainer senior Indonesia, anaknya Gea Panggabean yang kembar itu, si cantik kembar itu. Gue temenan juga dengan DJ, salah satu DJ yang terkenal, DJ papan atas Jakarta, Maliki. Gue temenan baik sama dia. Dia teman SMP gue, Maliki. Siapa lagi? Gue temenan sama Roy Kiyoshi. Ya bukan temenan sih, maunya gue memang pernah ketemu Roy, karena Roy itu setahu gue dekat sama keluarga kakak gue, mertua kakak gue. Ya pernah dekat ya, gue nggak tahu sampai sekarang masih dekat atau enggak, tapi pernah dekat sama keluarga mertua kakak gue. Terus siapa lagi? Gue temenan sama presenter Kompas TV, Liviana Cerlisa yang cantik itu. Gue kenal juga dengan siapa lagi ya, temen artis gue, sampai gue lupa kan. Aduh, siapa sih? Fiona. Banyak sih kalau di itu satu. Oh, gue temenan juga sama owner dari production house IDN Pictures. Sekarang lagi Fajar Nugros. Gue kenal sama istrinya Fajar Nugros, Susanti Dewi. Dia juga produser sama kayak Fajar. Dia juga headnya IDN Pictures. IDN Pictures itu udah banyak banget ngeluarin film. Salah satunya film yang lagi naik dan lagi ditayangin di bioskop adalah Sri Mulat the Movie, Hil yang Mustahil, apalah itu namanya, gue lupa. Pokoknya Sri Mulat the Movie. Gue kenal dengan mereka. Dengan gue bikin exposure lewat YouTube gue, sosmed gue, it brings some engagement to the UMKM itself. Dan gak hanya itu, bukan hanya UMKM biasa. Gue pernah di-endorse sama Bir Bintang, Guinness Book. Apa Guinness Book? Ya Guinness bir hitam itu loh, Guinness. Kok bukan Guinness Book ya? Nah, apa sih Guinness? Ya Guinness bir. Terus pernah di-endorse sama susu dari Abbott, Ensure ya? Ensure. Pernah juga di-endorse sama susu dari Kalbe Farma apa ya? Gue lupa tuh Nutrisia. Bukan krim Nutrisia bayi ya, yang buat orang gede, yang buat usia 40 ke atas. Gue pernah di-endorse sama ya beberapa produk lah. Tapi mereka memang endorse-nya belum bayar, tapi lebih ke ngirim sampel, terus gue review gitu produk mereka, dan banyak viewersnya gitu loh. Ya secara nggak langsung kan gue makes engagement ke mereka juga kan, ngedrive people untuk beli gitu kan sebenarnya. Ya termasuk di video itu ada review makanan gue, ada review makanan tante gue. Maksudnya supaya ya kali aja kalau mau beli kan bisa
DM gue minta kontaknya atau gimana kan, who knows gitu kan, ya intinya tuh kayak gitulah. Tapi sayangnya diminta untuk take down, ya udah gue take down. Dan master videonya udah gue hapus dari gadget gue. Kenapa? Ya ngapain, udah gue masukin ke YouTube kan, ngapain gue simpen masternya, kagak penting, menu-menuhin handphone gue aja gitu. Karena gue masih vlogging pakai handphone. Kenapa? Karena kamera gue rusak. Mau beli kamera baru belum mampu, Bu. Belum mampu, Pak. Karena saya masih nganggur, Pak. Jadi kalau entar ya udah dapat kerja kantoran baru gue beli kamera yang proper. Gue emang niatnya mau beli kamera DSLR sih. Ya, entah Canon, entah Sony Alpha, tergantung ntar budgetnya berapa. Duitnya berapa yang gue punya. Jadi sementara gue masih nge-record pakai HP Samsung gue. Ini pun bukan iPhone, tapi Samsung. Tapi ya lumayan lah daripada nggak ada. Ya, Samsungnya juga bukan Samsung lama sih, Samsung yang baru lah. Ya, keluaran 2021 lah. Nggak lama-lama banget kan. Dan ya itu, intinya tuh gue, kalau misalnya tiba-tiba gue disuruh nge-up videonya lagi, oh sorry, udah gue take down dan masternya udah hilang. Oke? Jadi memang ya sudah. Saya tidak bisa meng-engage masakan dari tante gue, which is yang sebenarnya bisa dibeli sama orang. Ya gue sih nggak tahu ya. Gue niatnya bantu. Ya kali aja itu kan bisa jadi side jobnya tante gue, gitu kan. Lumayan gitu kan. Ya mengingat gue temenannya juga bukan nama yang ecek-ecek kan. Orang-orang temen gue tuh bukan ecek-ecek. Dari Fiona. Kalau misalnya let's say Fiona mesen gitu ya. Mesen produk tante gue. Produk Bude, bukan tante Bude. Karena mesen produk Bude gue. Suka nih. Dia kan bisa endorse juga ke teman-teman artisnya, ya kan? Sebenarnya kalau dilihat dari sisi positifnya, engagement yang gue kasih, exposure yang gue publish di publik, either via YouTube, either via IG atau apa, itu sebenarnya bring some good engagement sih ke orang yang punya produk itu sebenarnya gitu. Okay, I guess that's it for now. Thank you for watching my video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe my channel. I'll see you next vlog. Bye. Thank you for watching my video anyway. Oke, saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa untuk di like, comment, share, subscribe channel saya. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Dadah.